النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد تبعون أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal salah Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatu wa salaman daimaini ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah hati dan pikiran kita kembali kita konsentrasikan kepada Allah seluruh sekalian alam. Benar-benar kita renungi keagungan dan kebesaran kekuasaan serta sifat rahmat-Nya kepada seluruh manusia. Bagi hati yang hidup pasti akan merasa puas dan gembira serta bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang dicurahkan kepadanya. Rasa syukur yang dapat menumbuhkan kesadaran, sadar akan apa yang dikatakan bahwa ini dan itu milik saya, yang pada hakikatnya semua adalah titipan Allah semata-mata. Bahwa bahkan nyawa yang ada pada diri kita juga milik Allah. Kita hanya sebagai hak pakai saja.
Dengan demikian insya Allah akan timbul dari jiwa kita rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah, yang sekaligus memahami bahwa semua makhluk yang berada di alam jagat ini tanpa kecuali akan mengalami kematian. Allah tidak menciptakan satu pun yang hidup abadi, kekal selama-lamanya, tidak pandang bulu apa dia orang baik-baik, orang durhaka, orang kuat, orang kaya, miskin ataupun berpangkat raja sekalipun, semuanya pasti akan mati. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 34 sampai dengan ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa mitafahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Yang artinya, dan tidaklah kami menciptakan manusia sebelum engkau itu hidup kekal abadi. Apakah kalau engkau mati maka mereka akan kekal abadi? Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan kami coba kamu dengan hal-hal yang tidak kamu sukai dan kebaikan-kebaikan sebagai ujian, dan kepada kami kamu akan kembali. Pada ayat tersebut Allah telah memberikan pengertian kepada kita bahwa semua manusia pasti akan mati, dan sebelum mati, yakni semasa masih hidup, selalu diuji dengan bermacam-macam cobaan yang merupakan hal-hal yang kita tidak senang, seperti sakit, kemiskinan, dan pemalatan, serta kebangkrutan dalam usahanya dan lain sebagainya. Juga kebaikan-kebaikan yang kita peroleh seperti kesehatan, kecantikan, kekayaan berupa harta atau ilmu, dan lain sebagainya, semua itu merupakan ujian bagi kita. Agar sebagai orang yang beriman, agar supaya menyadari bahwa semua itu adalah sementara saja. Di akhirat kelak kita akan menemukan kehidupan kekal selamanya. Manusia tidak akan bisa sampai ke akhirat sebelum melalui satu jembatan yang namanya maut atau mati. Maka itulah mati merupakan suatu keharusan. Kematian tidak dapat ditolak dengan apapun saja. Firman Allah dalam Al-Quran surat Yunus ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, apabila datang saat kematian, manusia tidak dapat ditunda-tunda barang sedetik pun, dan tidak pula diundurkan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat, kami yakin kita yang hadir ini seandainya ditawarkan untuk mati, pasti kita tidak mau dengan berdasarkan bermacam-macam alasan. Bagi yang banyak dosa tentu mengatakan belum siap atau belum punya bekal untuk mati. Kalau kita mengatakan belum ini dan itu atau begini dan begitu, kapan siapnya kita? Padahal sesuatu yang kita takuti seakan-akan hendak menghindar darinya, semua itu akan sia-sia belaka. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Jum'at ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, sungguh kematian yang tidak kamu suka dan kamu hindari itu pasti akan merenggut. Dalam surat An-Nisa ayat 78 Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan menjemputmu, sekalipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kuat. Kiranya cukup ayat-ayat yang kami baca tadi sebagai bahan penyadaran diri kita. Lagi pula kita sendiri juga sering menyaksikan orang yang sedang berjalan hendak mati. Bermacam-macam nampak keadaannya. Sedang kita yang hidup tidak mengerti apa yang dirasakan. Namun kita sebagai orang yang beriman
Kita percaya bahwa orang yang sedang dicabut nyawanya betapa sakitnya. Maka itu marilah sejenak kita buka kembali sejarah kematian seorang nabi, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Pada suatu ketika Nabi Idris didatangi malaikat Israel. Nabi Idris alaihissalam bertanya, adakah kedatanganmu untuk mencabut nyawaku? Jawab malaikat Israel, tidak. Saya datang hanya untuk silaturahim saja. Kemudian kata Nabi Idris alaihissalam, kalau begitu baiklah, tetapi saya ingin merasakan bagaimana mati itu. Maka cabutlah nyawaku, dan setelah itu mintakan kepada Allah agar saya dihidupkan kembali. Jawab malaikat Israel, demi Allah, saya tidak mencabut jiwa seseorang kecuali Allah telah mengizinkan. Maka Allah memberi wahyu kepada malaikat Israel, cabutlah jiwa Idris. Kemudian malaikat pun mencabutnya, maka matilah Nabi Idris alaihissalam seketika itu juga. Setelah itu malaikat Israel menangis dan merendahkan diri mohon kepada Allah agar Nabi Idris dihidupkan kembali. Maka Allah mengabulkan dan Nabi Idris pun hidup kembali. Malaikat Israel bertanya kepada Nabi Idris, hai saudaraku, bagaimana kamu mendapatkan rasa mati itu? Jawab Nabi Idris, sungguh sakitnya 1000 kali lipat daripada rasa sakitnya kambing hidup yang dimiliki. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Kalau sedemikian kata Nabi Idris, maka kita dapat membayangkan betapa rasa sakitnya kambing yang hidup diambil kulitnya. Bahkan dikatakan rasa sakit tercabutnya nyawa 1000 kalinya. Itu Nabi Idris yang sudah dekat kepada Allah. Apalagi kita yang penuh dengan dosa-dosa dan jauh dari Allah, maka pantaslah kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, lau anna ala masyaqqati min alamil mayyiti udi ala samawati wal ardi la mata'alha bi'idnillahi ta'ala. Dan artinya, kalau seandainya rasa sakit seutas rambut dari seorang mayat itu diletakkan di atas langit dan bumi, niscaya matilah penduduk langit dan bumi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah rasa sakitnya mati yang kita semua pasti akan mengalaminya. Maka sudah seharusnya kita memperbanyak ingat akan mati agar kita selalu berhati-hati hidup di permukaan bumi. Dan dengan mengingat akan mati, insya Allah seorang mau mengakhiri perbuatan-perbuatan durhakanya dengan bertobat dan akan lebih giat lagi mencari bekal untuk menuju kematiannya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat, dan akhirnya mudah-mudahan kita semuanya dalam hidup kita bisa selalu hati-hati dan menjalankan apa yang telah diperintah oleh Allah, dan akhirnya mudah-mudahan kita diberikan akhirat dengan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahi jami'an wa bi dzikri ni'matihi 'alaina in kunna a'da'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila mardatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan kamilah
وسلم سلاما تاما عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وزاد بملائكته قدسه وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين وكل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا Indonesia هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.